أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kasih sayang, keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan, taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, semoga keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah siang hari ini yang mau kita bahas ini masuk bab yang baru dari kitab Matan Abi Syuja', yaitu yang berkaitan dengan masalah al-qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilum fid darain amin. Wa man ghasaba malan, barang siapa yang menggasap harta benda. Harta benda. Lazimahu raddu, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Wa arsyun naqsi, serta mengganti kekurangannya. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini jemaah, perlu untuk kita jelaskan terlebih dahulu biar tergambarkan tentang masalah istilah ghasab yang ada dalam masalah hukum fikih. Mengambil suatu barang secara zalim dan terang-terangan, itulah yang disebut sebagai ghasab. Anak ulang, mengakuisisi ataupun mengambil barang orang lain, mengklaim suatu barang itu adalah milik orang lain, kemudian diklaim miliknya sendiri-sendiri dengan cara paksa secara terang-terangan, maka ini yang disebut sebagai ghasab. Beda dengan mencuri pada umumnya. Kalau mencuri adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Cuman untuk ghasab ini adalah sebagaimana preman menggunakan kekuatan yang dia miliki, mengambil alih milik orang lain secara terang-terangan, secara paksa. Inilah yang disebut sebagai ghasab. Dosanya lebih berat, lebih besar daripada sekedar mencuri biasa. Karena kenapa? Karena di situ ada suatu unsur penghinaan pula. Penghinaan pula bagaimana? Misalnya ada seorang yang dia punya barang, kemudian barangnya diambil secara paksa oleh orang lain, oleh seorang preman. Artinya bahwa orang ini yang pemilik barangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dikalahkan oleh pengaruh, oleh kekuatan, oleh paksaan orang yang menggosok ini. Semua ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah haram, yaitu menguasai hak milik orang lain secara sewenang-wenang tanpa ada suatu alasan yang dibenarkan. Tayyib. Ini untuk istilah menguasai barang orang lain adalah dikembalikan kepada urf ataupun kebiasaan. Pendahuluan perlu untuk kita sampaikan. Artinya kalau misalnya ada orang dia itu duduk di atas motor. Motornya ini bukan motor dia sendiri, tetapi dalam motor orang
Di saat orang ini dia itu misalnya pemiliknya datang, pemilik motor ini datang, kemudian dia pergi. Orang ini baru pergi, dia duduk yang di atas sana. Maka ini tidak dibilang dia itu telah menguasai motornya. Ataupun misalnya ada orang melihat ini motor bagus, di sini belum pernah ada. Berhubung orang suka selfie, akhirnya kemudian lewat sambil selfie di depan motor tersebut. Apakah ini menguasai? Tidak menguasai. Dibilang menguasai hak milik orang lain dan dimasukkan dalam bab ini. Bisa misalnya ini orang dia nongkrong di atas motor tersebut. Pemiliknya datang, dia nggak mau pergi, pergi. Bahkan kadang-kadang mungkin maksa, mana kuncinya? Mana kuncinya? Inilah yang disebut sebagai ghasab, disebut sebagai ghasab. Dikembalikan kepada uruf ataupun kebiasaan, apakah dibilang ghasab ataukah tidak dibilang ghasab. Tayyib. Hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah haram. Kata Allah SWT, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kalian janganlah makan harta benda di antara kalian secara batil. Hukumnya adalah haram. Dan pernah kita sampaikan sebelumnya di saat dulu membahas masalah mungkin masalah korban ataupun yang lain sebagainya. Sebagian dan sabda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta benda kalian, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Harta benda haram yang dimiliki oleh orang lain, haram atas diri kita untuk mengambilnya, termasuk dalam bab ghasab ini. Tayyib, kita bacakan kitabnya. Wa man ghasaba malan, barang siapa yang merampas ataupun menggasap harta milik orang lain ahadin, lazimahu radduhu, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Para ulama mereka mensyarahi untuk masbab ghasab ini, walaupun toh di saat mengembalikan ternyata perlu biaya yang berlipat ganda, lazimah waktu wajib hukumnya untuk dikembalikan, walaupun tak sampai berkali-kali lipat kerugian yang dimiliki oleh orang-orang ini. Misalnya begini jamaah, misalnya ada orang dia ini mengambil kayu yang lurus, kayu jati, mau niat pun jangan sebaik lurus, bukan bagusnya bukan main. Ini orang dia mengambilnya dengan cara paksa, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang dia dibacking oleh preman, akhirnya kemudian udah ini kayu saya ambil, nggak ada orang yang berani untuk melawan. Misalkan saja oleh orang ini, kemudian ternyata ini kayu dibuat untuk bangun rumah, pas diletakkan di tengah-tengah bangunan. Di tengah-tengah bangun untuk menyangka sebagian di antara bangunan. Saat ditaksir ini rumah seharga 2 miliar. Misalkan saja. Setelah itu kemudian orangnya, pemilik rumah ini yang mengambil kayu tadi ini. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, dapat hidayah karena dia sering mengaji. Oh, berarti ini dulu enggak benar aku mengambil kayu milik orang dan aku buat sebagai rumah ini. Tayyib. Sebagai suatu bentuk pertaubatannya, berhubung ini kayu adalah milik orang lain yang diambil secara paksa, maka lazimah waktu, maka wajib hukumnya untuk mengembalikan. Kayu tersebut wajib hukumnya untuk dikembalikan, walaupun ini orang yang menggosok sampai rugi berkali-kali lipat. Artinya bagaimana? Dia wajib hukumnya untuk mengembalikan walaupun dengan cara bongkar rumah 2 miliar. Bongkar rumah 2 miliar. Ini dimaksudkan lazimah waktu, wajib hukumnya untuk mengembalikan. Walaupun tak perlu biaya banyak. Misalnya begini, ada orang dia maksa kepada temannya, motor akan dia bawa. Enggak diizinkan oleh pemiliknya. Akhirnya kemudian ini orang yang mau gosok mengambil kuncinya. Kunci biar sama-sama nggak bisa pakai katanya. Biar sama-sama nggak bisa pakai. Tahu-tahu kemudian ini orang dia safar ke luar negeri. Kuncinya ke bawah.
Ini kunci ke bawah. Kemudian dia ditagih, mana lah kunci motor saya? Kalau mau ambil sini di New York. Silakan untuk diambil di New York. Saya saat ini berada di New York. Di hutan silakan untuk diambil. Tayyib. Dalam hukum Islam, kalau misalnya ini orang dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mau untuk kembalikan kunci motornya, maka dia wajib hukumnya untuk mengembalikan, terlepas dari masalah berapa biaya ongkosnya, biaya ongkirnya, karena kewajiban dia adalah mengembalikan harta, mengembalikan kunci tersebut kepada pemiliknya. Walaupun tadi dia nggak boleh punya alasan, ini ongkirnya mahal banget, maka wajib hukumnya tetap dikembalikan seberapapun biayanya. Ini konsekuensi orang yang mau menguasai milik orang lain secara terang-terangan, secara paksa, diberikan suatu hukuman yang berkaitan dengan masalah wajib hukumnya untuk dikembalikan apapun pula keadaannya. Ini yang dibilang Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, al-yatim ma akhadat hatta tu'addiyah. Tangan bertanggung jawab atas apa yang dia ambil hingga ia mengembalikannya. Tangan yang ambil, tangan ini milik orang lain, yang mengambil harta orang lain tanpa hak, wajib hukumnya untuk dikembalikan. Artinya kalau seandainya tidak dikembalikan, maka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, wa arsyun naqsihi, artinya wajib pula bagi pelaku ghasab ini untuk membayar arsnya. Ars itu apa? Adalah ganti rugi atas kerugian nilai dari suatu barang yang mungkin nyusut. Itu disebut sebagai ars, bukan ars ya, tapi ars. Kalau arsnya Allah. Tapi kalau ini adalah nilai nyusutnya suatu barang, perlu untuk diganti rugi. Tapi perhatikan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai poin ini berarti bagi pelaku ghasab, sampai poin ini sudah ada dua hal kewajiban bagi orang yang ghasab. Kalau dua hal ini ataupun tiga hal nanti yang akan kita bahas tidak dilakukan oleh orang yang ghasab, maka harta benda yang dia ambil secara paksa tersebut secara terang-terangan hukumnya adalah haram. Dia termasuk di antara orang yang melakukan suatu dosa besar. Perhatikan jemaah. Tadi ini orang di saat dia mengambil harta orang lain secara terang-terangan, secara paksa, memaksakan diri untuk mengambil milik orang lain. Maka yang pertama perlu diperhatikan, lazimau raddu. Wajib hukumnya untuk membalikan. Ini yang pertama. Dan kalau seandainya misalnya ada sebuah motor masih baru dari dealer, dipaksa oleh si fulan, oleh si preman, akan diambil secara paksa. Satu bulan berikutnya baru mau dikembalikan. Tetapi ternyata ini motor sudah protol semuanya. Tahu protol? Spionnya sudah coklat, stibornya juga sudah agak patah. Kotornya bukan main. Karena kenapa? Dipakai di trek-trekan selama 1 bulan. Dibuat semau-mau dia. Padahal ini motor masih baru dari dealer, dimiliki oleh si fulan. Berhubung ada muncul preman ini, dia kemudian mengambil secara paksa. Maka kewajiban bagi orang ini, bagi preman, bagi seorang yang ghasab ini, mengembalikan barangnya plus ganti rugi dari kerusakan motor tersebut. Wah, motor baru. Sehingga nggak cukup dia bilang misalnya, katanya sudah kembali. Sudah hancur semuanya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pemilik motornya. Biar unsur kezaliman itu nggak ada, sehingga bagi seseorang yang mengghasab, dia itu tidak cukup membalikan barang, sedangkan barangnya sudah berubah dari awal. Barangnya sudah rusak. Beda dengan di saat dia di hari mengambilnya, sehingga di samping dia itu perlu untuk mengembalikan, perlu pula untuk mengganti kerugian dari barang yang dibawa dia selama ini.
sampai prodol-prodol tadi itu. Tayyib, ini merupakan suatu bentuk keadilan yang ada dalam syariah agama Islam, yang ada dalam syariah agama Islam. Kemudian wa ujratu mislihi, di samping itu pula perlu untuk atau wajib bagi orang yang gosok tadi itu untuk membayar ujrah misli, membayar upah biaya sewa yang sepadan. Perhatikan jemaah, di saat tadi itu motor dibawa selama 1 bulan oleh orang yang gosok. Ini padahal motor biasanya digunakan untuk gojek, nge-grab, atau digunakan untuk bekerja. Tapi berhubung ini motor dalam 1 bulan tersebut dibawa oleh si ghasib, oleh si preman ini, dengan menggunakan kekuatan dia, paksaan dia, dengan terang-terang kemudian dia mengaku ataupun dia menguasai motor ini. Berarti dalam masa 1 bulan pemiliknya dia itu tidak bisa manfaatkan motornya selama 1 bulan. Padahal kalau seandainya ini motor masih berada di pemiliknya, keuntungan didapatkan oleh pemiliknya mungkin disewakan, mungkin dibuat bekerja ataupun yang lain sebagainya. Berhubung motornya dibawa secara paksa oleh ini si ghasib, oleh orang yang pelaku ghasab, sehingga pemiliknya dia itu tidak bisa untuk mengambil suatu manfaat dari motor yang telah dia beli dari dealer. Sebagai suatu bentuk kompensasinya, ini adalah kewajiban yang ketiga. Bagi siapa? Bagi orang yang ghasab, yang berupa apa? Perhatikan tadi yang pertama adalah zimah raddu, wajib hukumnya untuk mengembalikan. Wa arsyun nafsi, serta wajib hukumnya untuk memberikan ganti rugi dari kerusakan yang ada kalau memang ada kerusakan. Sedangkan yang ketiga, bayar sewa yang sepadan. Kalau misalnya motor baru itu 1 bulan disewakan dengan harga 5 juta, maka ada di harga 2 juta misalkan wajib hukumnya di samping motor dikembalikan plus adanya ganti rugi dari kerusakan plus bayar sewanya. Bayar sewanya. Ini semua sangat logis biar tidak ada orang yang dirugikan. 3 hal ini adalah merupakan suatu hal yang wajib. Hal yang wajib. Ganti rugi perlu ada. Misalnya ada orang pula, contoh yang kedua. Ada orang misalnya dia itu menjual durian runtuh, durian jatuh misalnya lebih mahal. Misalkan saja. Di hari dia mengambilnya, ternyata diserobot oleh orang lain secara paksa. Ini orang yang merobot, berhubung dia nggak pengalaman, akhirnya dia sampai 1 minggu nggak bisa buka duriannya, nggak bisa buka duriannya, nggak bisa buka duriannya. Akhirnya kemudian dikembalikan lagi duriannya kepada pemiliknya. Di saat sudah mundur 1 pekan, kalau misalnya harga durian yang dipetik di hari itu lebih tinggi daripada hari-hari berikutnya, misalkan saja, maka kerugian ini pun nanti perlu untuk dibayar oleh pihak yang gosok, sehingga di saat misalnya ada manusia, mereka itu mau mengambil barang orang lain, menguasai barang orang lain secara paksa, maka dia itu akan mikir berkali-kali lipat. Karena ada 3 hal tadi, yaitu kewajiban untuk kembalikan, yang kedua adalah kewajiban untuk mengganti rugi kalau seandainya ada suatu kerusakan, sedangkan yang ketiga adalah wajib hukumnya untuk membayar ujratu misli, wajib hukumnya untuk membayar sewa selama masa dia menguasai barang tersebut tanpa ridho, tanpa izin dari pemiliknya. Kalau seandainya menguasai tapi dengan izin, maka bukan termasuk ghasab. Apa itu menguasai dengan izin? Ya nyewa itu. Ini motor anak, dan antum pakai selama 1 bulan, tapi antum perlu untuk bayar sewanya ke anak. Motor dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh penyewa. Apakah termasuk di antara bentuk ghasab? Tidak termasuk di antara bentuk ghasab. Karena kenapa? Bi'idni sahibi. Karena dengan izin pemiliknya. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya,
fa in talifa. Fa in talifa. Jika barang yang digosok itu rusak, dominan, maka si perampas, si penggosok ini wajib hukumnya untuk dominahu menggantinya. Bimisli dengan barang yang serupa. In kana lahul mislun, apabila barang tersebut memang memiliki suatu padanan di pasar. Ada orang dia membawa beras pulen, mungkin apa jenis beras? Beras ketan, misalkan saya saja. Beras ketan 1 kintal, 1 kuintal. Ini beras kemudian direbut oleh orang lain secara paksa, secara terang-terangan. Tayyib. Di saat ini orang kemudian tersadarkan mau mengembalikannya. Maka kalau ini barang, semisal beras kan ada padanan-padanannya, maka perlu untuk membalikan padanannya. Kenapa kok dikembalikan padanannya? Karena tadi itu yang beras ketan pertama telah dijual oleh orang yang gosok, oleh orang yang bebegal tadi ini. Sehingga bagaimana? Sehingga kemudian ini orang berhubung sudah terlanjur dipasarkan, berhubung sudah dipakai terlebih dahulu, sehingga yang sebelumnya 1 kintal berkurang ataupun 1 ton berkurang. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk mengganti dengan yang semisalnya. Berarti bagaimana? Silahkan untuk membeli beras ketan, kemudian serahkan kepada pemilik awal, yaitu yang sebelumnya dia penggosok ini dia telah mengambil barang-barangnya. Au biqimatihi, atau kalau misalnya barang yang serupa enggak ada, maka bagaimana? Maka perlu bagi pelaku ghasab tersebut mengembalikan, menjaminnya ganti rugi dengan nilai harganya. Berarti dengan nilai harganya. Ada suatu barang keluaran baru yang mungkin itu adalah keluaran satu-satunya, edisi satu-satunya yang ada di pasaran di hari tersebut. Di saat misalnya di hari berikutnya sudah ganti edisi berikutnya. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat mau mengembalikan barang yang digosok ini dengan barang yang semisalnya nggak bisa. Karena kenapa? Karena itu adalah barang yang unik satu-satunya yang ada di pasaran. Dalam keadaan begitu maka bagaimana? Perlu untuk mengembalikan qimahnya, mengembalikan harga semisal dengan harganya. Tayyib. Kemudian aktsar ma kan min yaumil ghasabi ila yaumit talafi. Kita perhatikan di sini ini wajib hukumnya untuk membayar dengan harga yang paling tinggi yang pernah terjadi sejak hari perampasan sampai hari rusaknya barang tersebut, sampai rusaknya ataupun habisnya barang tersebut. Artinya kalau misalnya harga 1 kilo, ini contoh kecil-kecilan saja, 1 kilo beras itu adalah misalnya 20.000, diambil secara paksa oleh si fulan. Kemudian 1 minggu jelas sudah habis ini barang, sudah habis. Di saat sudah habis, kemudian dia itu mau mengembalikan, maka perlu untuk dikembalikan dengan harga yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi dari rentang waktu sejak barangnya diambil secara paksa sampai hari rusaknya ataupun habisnya barangnya tersebut. Kenapa kok yang tertinggi? Karena ada kemungkinan bahwa ini barang kadang-kadang dijual oleh pemiliknya kapan? Di saat harga tertinggi. Sehingga yang paling aman di sini ini adalah barang yang dikembalikan dengan harga yang paling tinggi. Tayyib. Alhamdulillah selesai untuk bab masalah al-ghasab. Kemudian di bab berikutnya jamaah adalah masuk di bab yang baru yang berkaitan dengan masalah asy-syuf'ah. Berkaitan dengan masalah syuf'ah. Ini syuf'ah jamaah sekalian, sebagaimana yang kita bahas tadi ini adalah kitab yang merupakan
kitab-kitab dasar. Berhubung ini adalah kitab yang dasar, sehingga untuk penjelasan perlu untuk kita dapatkan di dalam syarah-syarahnya yang berkaitan dengan bab syuf'ah ini. Kita perhatikan di sini jamaah. Faslun fi ahkamis syuf'ah. Bab tentang hukum-hukum syuf'ah. Ini syuf'ah ya ikhwah sekalian, secara sederhananya begini. Misalnya ada sebuah kebun. Ada sebuah kebun. Ini kebun atas nama satu orang, aslinya dalam satu sertifikat. Belum dipisah berapa jatah masing-masing dari satu kebun ini yang dimiliki oleh dua orang. Dua orang ini siapa? Adalah dua orang bersaudara. Taib. Karena suatu kebutuhan, tahu-tahu kemudian saudara yang terakhir ataupun adiknya ini, karena mungkin faktor kebutuhan, karena mungkin faktor jerat pinjol ataupun yang lain sebagainya, dia ingin menjual jatahnya tanpa pemberitahuan kepada kakaknya. Dia jual secara diam-diam kepada pihak yang lainnya. Misalnya nih kebun dijual, jatahnya dijual 100 juta. 100 juta. Jatah dari si adik dijual kepada orang lain 100 juta tanpa sepengetahuan dari emasnya ataupun abangnya. Baru setelah, loh, ini kok ada orang lain, kata masnya, kok ada orang lain yang masuk kebun ini. Diberitahu oleh ini orang, ternyata ini orang telah membeli jatah kebun dari si adik. Terus bagaimana? Maka bagi si kakak, dia itu berhak untuk mengambil syuf'ah. Mengambil syuf'ah itu bagaimana? Adalah duitin, memberikan duit seharga yang sama 100 juta diberikan kepada pembeli ini secara paksa. Bisa secara paksa. Ini dalam hukum syariah agama Islam. Artinya si kakak yang dia tahu adiknya telah menjual jatah kebunnya kepada orang lain dengan harga 100 juta tanpa sepengetahuan dari si kakak dia berhak untuk mengambil hak syuf'ah. Dengan cara bagaimana? Uang 100 juta diberikan kepada ini pembeli, dan si pembeli dia nggak berhak untuk nolak, nggak berhak untuk naikkan harga, harga. Sehingga kalau seandainya dibawa ke pengadilan, dalam pengadilan Islam, si kakak dia akan dimenangkan. Sedang membeli yang baru ini, dia nggak berhak untuk naikkan harga, harga. Inilah yang disebut sebagai syuf'ah. Wajib hukumnya dalam artian ini pemilik yang lama, partner yang lama ini, yaitu si kakak, dia bisa untuk maksa membelinya. Walaupun misalnya adik nggak mau, walaupun beli ini dia nggak mau. Dalam syariah agama Islam, kalau misalnya qadarullah sampai dibawa ke pengadilan, maka ini si kakak dia akan dimenangkan berdasarkan tentang masalah syuf'ah. Ini orang dia berhak untuk mengambil jatah syuf'ahnya. Gunanya syuf'ah ini untuk apa? Adalah untuk menghindari dari kemadaratan, hal-hal yang tidak mengenakan. Yang berkaitan dengan masalah apa? Di antaranya ada berkaitan dengan masalah yang pertama, berkaitan dengan psikologi. Psikologi yang menyangkut apa? Kalau dulu saya itu berpartner dengan adik saya, bisa damai-damaian, adik sendiri. Ada masalah apa-apa dirundingkan bersama. Tetapi tahu-tahu kemudian ada pihak ketiga mengambil alih miliknya si adik. Belum tentu saya cocok dengan pembeli ini. Ini dirugikan. Mau ke kebun gak nyaman. Karena kenapa? Ini orang pembeli ini orangnya ada temperamen. Berarti ada dharar di sana. Ada suatu hal yang tidak membahayakan. Taib, itulah yang pertama. Yang kedua adalah di saat misalnya
barangnya dibeli oleh orang lain, maka nanti perlu untuk biaya lagi. Biaya apa? Kalau dulu berhubung antara si A sama si B ini adalah sama-sama saudara, maka bisa membuat sumur, satu dibuat berdua, damai. Tetapi kalau diambil oleh orang lain, kadang-kadang ini orang dia berengkel, nggak mau untuk bareng-bareng, mau nggak mau kita membuat sumur lagi. Perlu untuk kadang-kadang biaya untuk magerin, bukan mager malah segera ya, pagar, membuat pagar pemisah antara miliknya si A sama si B. Si A ini siapa? Adalah pemilik yang lama si A. Sedangkan si B ada pemilik yang baru. Berhubung pengen dipisah, akhirnya perlu biaya lagi. Biaya apa? Biaya membuat pagar. Ngeluarin biaya lagi. Ngeluarin biaya untuk ke notaris zaman-zaman saat yang perlu untuk dipisah ke pemilikan. Perlu suatu biaya. Biar hal tersebut tidak terjadi, maka bagaimana? Dalam syariah agama Islam diberikanlah suatu hak yang disebut haqqus syuf'ah. Hak syuf'ah. Partner yang lama berhak untuk duitin, memberikan barang, memberikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli baru dengan harga yang sama. Ini hukumnya adalah disyariahkan berkaitan dengan masalah syuf'ah. Tayyib. Dalil syuf'ah itu apa? Ada sebagian di antara riwayat hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam. Nabi Muhammad SAW beliau memutuskan dalam masalah syuf'ah pada suatu persekutuan milik bersama yang belum dibagi. Kemudian beliau mengatakan, fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin. Baik itu berupa suatu rumah ataupun berupa suatu kebun ataupun tanah. La yahillu la yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Tidak halal hukumnya bagi orang yang partneran ini, tidak halal hukumnya untuk menjualnya kepada pihak lain illa bi hatta yu'dhina syarikahu, sampai kemudian dia itu minta izin kepada sekutunya. Berarti si adik ini aslinya nggak halal bagi dia untuk menjual jatahnya kecuali dengan izin kakaknya. Perhatikan, ini barang untuk zaman saat ini misalnya adalah rumah yang masih dalam satu sertifikat belum dibagi-bagi, ataupun tanah masih dalam kepemilikan kakak beradik yang nantinya akan dibagi secara hukum syariah agama Islam. Ini si adik, di saat dia itu mau menjual barangnya, mau menjual jatahnya, tidak dihalalkan kata Nabi Muhammad. La yahillu la yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Tidak halal hukumnya bagi ini si adik untuk menjual jatahnya sampai kemudian dia itu minta izin kepada kakaknya. Artinya kalau dia itu kok menjual diam-diam, hukumnya adalah haram. Haram. Resikonya akan besar. Sehingga bagaimana kalau seandainya si adik dia tidak peduli dengan hukum-hukum syariah, tidak peduli dengan hadis Nabi Muhammad, kemudian dia tetap menjual jatahnya yang belum dibagi. Maka bagaimana? Maka bagi kakaknya dia berhak untuk mengambil secara paksa dengan sistem syuf'ah. Tayyib. Kalau memang dia mau. Kalau seandainya dia nggak mau, kakaknya seandainya dia nggak mau, nggak ada duit, mau nggak mau, ya udah, nggak jadi masalah kata kakaknya. Kalau dalam keadaan begitu maka nggak jadi masalah. Bisa mengambil hak syuf'ah ataupun meninggalkan hak syuf'ah, ataupun tadi itu dia bisa menerapkan hak syuf'ah, maka perlu untuk mengganti dari nilai jualnya yang telah dibeli oleh pembeli yang baru. Kita perhatikan di poin berikutnya. Wa syuf'atu. Syuf'ah adalah wajib.
sabitatun lisyarik. Maksudnya adalah hak syuf'ah berlaku bagi rekan syarikat. Satu barang yang tidak bergerak, rumah ataupun ke kebun ataupun mungkin tanah, hak syuf'ah diberikan bagi rekan yang satu syarikat ataupun satu persekutuan tersebut miliknya yang dujuainan dalam suatu kepemilikan. Bil khulqati, sebab percampuran. Percampuran ini jamaah sekalian adalah yang disebut kepemilikan bersama, belum dipisah sama sekali, masih atas satu nama. Duna khulqatil jiwar, bukan karena hubungan bertetangga. Artinya kalau misalnya ada satu ataupun ada dua bersaudara. Dua bersaudara ini adalah memiliki orang tua yang memiliki dua rumah. Dua rumah yang nempel. Dipisah oleh sebuah tembok. Kelihatan dari luar bahwa ini rumah adalah dua rumah yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian oleh orang tua dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah sebelah kanan adalah milik anak yang pertama, rumah yang sebelah kiri adalah milik anak yang kedua. Tayyib. Perhatikan, tadi ini rumah dipisah oleh sebuah tembok, walaupun toh di tengah-tengah temboknya ada pintu untuk koneksinya, ada connecting pintunya, bisa langsung nyambung antara ruang dan orang yang lainnya. Tetapi setelah lahiriahnya itu rumah adalah dua rumah. Dua rumah dibeli oleh pemiliknya. Tayyib. Kalau ini dua rumah dan hanya sekadar bertetanggaan saja, di saat adiknya menjual jatahnya kepada orang lain, maka si kakak dia tidak berhak untuk melarang walaupun toh tanpa izin si kakak. Karena kenapa? Karena ini rumahnya adalah bertetangga ini. Duna khulqatil jiwar, bertangga, bukan yang campur jadi satu rumah, satu pintu, satu jendela, satu kamar mandi, satu ruang tamu, satu dapur, miliknya dua orang. Maka ini perlu untuk meminta izin kepada si kakak. Kalau seandainya kakak nggak mengizinkan, kemudian masih dijual kepada orang lain pula, si kakak berhak untuk menerapkan hukum syuf'ah sebagaimana yang kita bahas saat ini. Tapi ini poin jamaah sekalian adalah poin yang berkaitan dengan duna khulqatil jiwar, bukan karena faktor hubungan bertangga. Artinya temboknya satu, artinya ada tembok pemisah antara rumah yang pertama sama rumah yang kedua, ataupun ada suatu pemisah antara kebun satu dengan kebun yang lainnya. Sudah ada jelas itu ada pemisahnya, ada temboknya, ada pagarnya. Maka di saat adiknya menjualnya, maka kakaknya nggak berhak untuk menerapkan sistem syuf'ah. Berarti ini adalah dua kasus yang berbeda. Antara apakah ini termasuk di antara percampuran ataukah merupakan suatu hubungan ketetanggaan. Yang percampuran benar-benar tadi hak syuf'ah bisa diambil. Kalau memang sudah terpisah, maka hak syuf'ah tidak bisa untuk diterapkan. Tayyib. Kemudian kita bacakan kitabnya jamaah. Semoga jelas tadi ini ya, tentang masa sekelumit, tentang masa syuf'ah. Kita perhatikan. Wa syuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar fima yanqasimu duna ma la yanqasimu. Perhatikan tadi ini, hak syuf'ah adalah diberikan terhadap ataupun ditetapkan pada suatu barang yang dapat dibagi, artinya bisa menerima suatu pembagian.
Suatu pembagian dimungkinkan untuk dibagi. Duna ma la yang qasimu, bukan suatu barang yang tidak bisa dibagi. Semisal apa? Semisal ada orang dia patungan untuk membuat kamar mandi. Kamar mandinya cukup kecil. Hanya cukup untuk satu orang saja. Sempitnya bukan main. Maka dalam keadaan begitu, syuf'ah tidak diberlakukan di sana. Enggak diberlakukan di sana. Karena kenapa? Karena ini barang mau dibuat jadi 2 kamar mandi enggak bisa. Ini enggak bisa untuk diberlakukan hak syuf'ah. Tayyib. Kemudian wa fi kulli ma la yunqalu min al-ardi kal iqari wa ghairi. Dan juga syuf'ah ini jamaah sekalian adalah diterapkan pada suatu yang tidak dapat dipindahkan. Artinya barangnya ini tidak bergerak, berupa tanah, minal ardi, kal iqari, ataupun yang lain sebagainya. Semisal apa? Semisal mungkin properti atau mungkin suatu rumah. Bisaman alladhi waqa'a 'alal bai', dengan suatu harga yang dengan harga tersebut disepakati dalam akad jual beli. Artinya kalau orang dia mau mengambil hak syuf'ah, maka harga yang ditetapkan itu adalah harga beli semula. Kalau adik tadi itu menjual tanah jatahnya adalah dengan harga 100 juta, di saat si kakak dia mau mengambil hak syuf'ahnya, maka 100 juta itu pula yang diberikan kepada pembeli yang baru. Si pembeli yang baru tadi yang sebagaimana yang telah kita sampaikan, dia tidak boleh untuk menaikkan harganya. Harga yang telah dia keluarkan dan telah diberikan kepada si adik, harga itu pula nanti yang akan dia terima dari si kakak. Gak bisa untuk dinaikkan. Waya al-fawr, dan hak syuf'ah ini maksudnya adalah hak untuk bisa menuntut hak syuf'ah ataupun praktik hak syuf'ah, mengambil hak syuf'ah adalah alal fawr, adalah bersifat segera. Artinya kalau si kakak dia tahu bahwa tanah jatah adiknya telah dijual kepada pihak lain, maka saat itu si kakak langsung perlu untuk segera mencari siapa pembelinya. Jangan ditunda-tunda, karena nanti akan ada efek yang lainnya. Sehingga biar masalah nanti tidak berkepanjangan, maka hak syuf'ah ini diberlakukan dalam keadaan segera. Jangan ditunda-tunda. Wa idza akhfa'at akhraha ma'al qudrati 'alayha batalat. Di saat ini orang yang dia aslinya adalah bisa mengambil hak syuf'ah, malah tidak dia ambil, tetapi kemudian dia undur, maka bagaimana? Maka batalat, maka hak syuf'ahnya telah gugur. Ini orang si kakak dia tahu dia telah menjual jatah tanahnya, tidak segera diurus untuk dibeli. Kapan dia mengurusnya? Setelah selang 2 tahun. Setelah selang 2 tahun, maka hak syuf'ah tidak bisa diambil ini si kakak. Kalau nggak bisa diambil si kakak, maka jatah si adik sudah menjadi hak milik dari pembeli ataupun partner baru dari si kakak. Adiknya sudah nggak mendapatkan jatahnya lagi karena jatahnya telah diambil. Afwan, kelupaan. Nggak tahu masuk sini nggak suaranya. Masuk? Alhamdulillah. Allah yubarik fiik. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya jamaah adalah wal qiradi. Arba'atu syara'id. Qirat adalah bisa diberlakukan dengan empat syarat.
Sebelum kita bahas menyangkut masalah qirat ini jamaah sekalian. Qirat ini adalah kalau zaman saat ini atau sebagian dari antara ulama ahli fikih mereka nyebut dengan istilah mudharabah dan istilah mudharabah ataupun bagi hasil. Ada orang yang dia punya duit 10 juta. Ada punya duit 50 juta. Cuma ini orang dia nggak punya kemampuan untuk bisnis. Duitnya hanya mandek di tabungan saja. Dan dia tahu ada temennya, dia punya pengalaman untuk berbisnis. Cuman saja modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Akhirnya kemudian pemilik modal ini dia bilang, "Mas, ana punya uang 50 juta. Ana yakin antum adalah orang amanah. Antum silahkan jalankan bisnis bareng-bareng. Ana yang modalin, sedangkan nanti antum yang menjalankan. Nanti keuntungannya kita bagi dua, 50%, 50%. 50%. Keuntungan dibagi dua. Tahu-tahu kemudian hal yang pahit terjadi. Apa itu? Rugi ternyata. Rugi. Pertanyaannya adalah, ini di saat merugi apakah dibagi dua? Kalau keuntungan dibagi dua, misalnya modal pertama ada 50 juta, kemudian setelah selang 1 bulan sudah berkembang 55 juta. Kan kelihatan keuntungannya, yaitu 5 juta. Masalahnya ini di saat keuntungan dibagi dua, untuk yang kerugian bagaimana? Ruginya pun dibagi dua. Loh, gimana ini orang nggak punya modal? Dia punya tenaga, tapi dia nggak punya modal. Duitnya dari si pemilik modal yang 50 juta ini. Bagaimana mungkin dibagi dua? Perhatikan jemaah sekalian, keuntungan dibagi dua, kerugian pun dibagi dua. Loh, rugi yang berupa apa? Perhatikan, pemilik modalnya rugi menyangkut masalah biaya. Sedangkan ini yang pekerjanya rugi masalah tenaga. Sudah banyak tenaga yang dikeluarkan. Sudah banyak pikiran yang dikeluarkan. Sudah banyak waktu yang dia keluar untuk menjalankan bisnisnya. Tetapi kalau dalam masyarakat lagi gak beruntung, kemudian rugi. Ini orang yang memiliki modal, dia nggak bisa nuntut kepada ini yang jalankan modalnya. Apalagi dari awal sudah yakin bahwa nanti anda yakin antum orang amanah. Orang amanah. Berarti berdasarkan perkataan tersebut, ini si pemilik modalnya dia nggak bisa nuntut karena untung dibagi dua, ruginya pun dibagi dua. Tayyib. Ini yang termasuk dalam bentuk akad mudharabah. Di saat ada sebagian di antara bank akadnya mudharabah. Akadnya mudharabah. Sebagian di antara kaum muslimin tidak mau mengambil akad mudharabah dengan bank, walaupun toh dibilang banknya adalah bank Islam, karena kan masih banyak catatan merahnya. Karena kenapa? Tadi itu kan untung dibagi dua, rugi dibagi dua. Sedangkan kalau kita nitip di bank, kemudian kita mengambil akad mudharabah, kita hanya dapat untungnya, nggak mau tahu menahu tentang kerugiannya. Masalahnya di sana. Sehingga sebagian dari kaum muslimin prioritas udah di saat nabung di bank, kemudian nabungnya ke bank-bank yang Islam, maka dia ambil sisi masalah wadiah saja. Sekedar nitip saja, nggak mau mengambil mudharabahnya. Karena kenapa? Kalau mudharabah di sana kita hanya dapat untungnya, sedang ruginya kita nggak dapat. Selalu untung sebulan sekian persen. Padahal bisnis kan nggak selalu untung. Kalau memang duit diputar, digunakan untuk berbisnis, misalkan saja, maka bisa dipastikan bisnisnya nggak selalu untung, bisa untung, bisa rugi. Kalau yang kita dapat adalah untungnya saja, maka ini pertambahannya adalah bermasalah. Khawatir dan termasuk di antara bentuk riba. Tayyib, perhatikan jamaah. Walil qiradi arba'atu syurut dalam kitabnya. Akad qirat itu memiliki 4 syarat. Ahaduha, yang pertama ini, ayakuna ala naqdin minad darahimi wa dananir. Syarat yang pertama, modal
harus berupa naqdan, yaitu uang tunai, baik dirham ataupun emas. Zaman saat ini uang kertas di zaman-zaman saat ini menempati posisi di dinar ataupun dirham, sehingga bisa dibilang bahwa ana punya modal uang kertas ini ataupun di tabungan, maka syarat yang pertama telah terpenuhi. Syarat yang pertama telah terpenuhi. Karena kenapa? Karena mudah untuk penghitungannya, baik mungkin menggunakan modal yang berupa dirham ataupun dinar, ataupun yang menggunakan hitungan di zaman saat ini, yaitu menggunakan hitungan uang kertas. Mudah penghitungannya. Artinya bagaimana? Bisa misalnya awal bekerja ataupun awal berbisnis, dijalankan duit yang berupa 50 juta ini. Modalnya ada 50 juta, bisa misalnya selang 1 bulan ternyata sudah naik 5 juta lagi. Berarti sudah 55 juta. Mudah untuk penghitungannya. Yang 5 juta ini keuntungannya. Sedangkan yang 50 juta ini adalah modalnya. Sehingga di zaman saat ini, kemudian sebagian di antara orang modalnya adalah berupa uang rupiah, maka diperbolehkan karena faktor samaniyahnya ataupun karena faktor alat tukarnya. Mau alat tukar berupa emas, dinar, atau mungkin dirham berupa perak, ataupun uang kertas yang ada di zaman saat ini. Fala yajuzu, tidak diperbolehkan tadi bener ya? Nah, tidak diperbolehkan kalau misalnya barang-barang yang lainnya yang susah untuk dihitung. Semisal apa? Misalnya adalah emas batangan yang belum, ataupun bongkahan emas yang belum diketahui berapa jumlahnya, maka nggak boleh untuk dijadikan sebagai modal. Kalau seandainya mau dijadikan modal, silakan untuk dijual terlebih dahulu ini emas yang masih berupa emas yang berupa yang biji emas, mungkin bongkahan emas. Setelah dijual baru kemudian uangnya itu yang akan dijadikan sebagai suatu modal, dipakai sebagai suatu modal. Yang kedua, ayyadzana rabbul malil amili fi tasarrufi. Syarat yang kedua adalah pemilik modal ataupun rabbul mal harus memberikan suatu izin lil amili kepada pekerja ataupun kepada orang yang menjalankan bisnisnya, orang yang punya skill untuk berbisnis tadi ini. Dalam masalah apa memberikan izinnya? Dalam masalah tasarrufi, dalam mengelola modal yang ada secara mutlak ataupun secara bebas, sehingga bagi pemilik modalnya, dia ini nggak boleh untuk mempersempit ruang gerak dari orang yang bekerja. Karena kenapa? Karena pada umumnya pemilik modalnya dia memang ngaku nggak bisa untuk bisnis, sedangkan orang yang disuruh untuk bekerja, disuruh untuk memproses mengelola duitnya adalah orang yang punya pengalaman. Semestinya secara etikanya adalah biarkan dia itu berkreasi sebagaimana pengalaman dia. Jangan dipersusah. Karena basic dari muamalah yang berupa mudharabah atau al-qardi ini itu adalah merupakan suatu bentuk kepercayaan dari pemilik modal diberikan kepada orang yang bekerja. Kalau sampai kemudian ruang geraknya dipersempit, ini orang dia itu nggak bisa untuk mengembangkan bisnisnya. Mau misalkan di sini disebutkan disebutkan oleh para ulama jamaah sekalian, di saat misalnya ada orang dia memberikan modal kepada si fulan 50 juta untuk berjual beli.
Di antara syaratnya misalnya adalah nggak boleh untuk membeli suatu barang belanjaan kecuali dengan izin pemilik modalnya. Dengan izin pemilik modalnya. Tayyib. Di syaratnya diperketat begitu. Sedangkan harga barang di pasaran itu bisa berubah-berubah. Bisa kadang-kadang peluang untuk dapat keuntungan itu didapatkan oleh ini orang yang jalankan modal-modalnya. Orang yang jalankan modal-modalnya. Di saat dia itu menjumpai harga barang produksi itu murah, menghubungi pemilik modalnya nggak segera-segera terhubung. Di japri nggak nyambung. Di telepon pun nggak nyambung. Di japri, di WhatsApp pun hanya sekedar di-read saja, sekedar dibaca saja, tidak direspon sama sekali. Padahal ini orang yang bekerja perlu untuk segera mendapatkan respon. Karena kenapa? Bisa jadi barang murah tersebut nanti akan kembali dengan harga semula mahal lagi. Sehingga dengan demikian, di saat ada orang dia pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja, maka biarkan dia itu bekerja secara mutlak, secara bebas. Asalkan halal, monggo mau dijalankan dengan model bagaimana. Antum lebih tahu untuk jalankan ini uang. Ana percaya antum bisa untuk jalankan. Jangan dibatasi, apalagi sampai minta izin kalau membeli apa-apa, minta izin kepada pemilik modalnya. Kalau sampai minta izin, disarankan sampai minta izin, khawatir kemungkinan untuk dapat keuntungan hilang kembali. Misalnya diskon adalah selama 3 jam. Diskon barang, misalnya harga adalah 1 juta, diskonnya adalah 50%. Misalkan saja selama 3 jam. Orang yang bekerja dia ngontak pemilik modalnya. Ini ana perlu segera beli barang ini mumpung harga murah. Nanti kalau seandainya ini untuk mendapatkan keuntungan besar itu sangat besar. Kalau sampai 3 jam nanti ini kok belum ada respon, harga kembali ke keadaan harga semula. Sehingga dalam keadaan begitu, maka keuntungan tidak dapatkan. Oleh karena dalam fikih hukum dalam agama Islam, maka pemilik modal dia ini tidak boleh untuk mensyaratkan dengan satu syarat yang justru akan mempersusah ruang gerak dari orang yang bekerja ini. Padahal tadi itu dia mendapatkan diskon besar-besaran, tetapi kemudian diskon besar-besaran lewat, sedangkan dia tidak bisa untuk membelinya. Kenapa nggak bisa untuk membelinya? Harus minta izin. Di saat mau minta izin, ternyata orangnya pemilik modalnya nggak bisa untuk dihubungin. Naudzubillah. Tayyib. Au fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Atau pemilik modalnya memberikan izin kepada pengelola dalam mengelola suatu barang yang keberadaannya tidak terputus pada umumnya. Berarti barang-barangnya itu memang ada di pasaran. Bukan disyaratkan suatu barang kemudian barangnya adalah barang yang sangat langka di pasaran. Misalnya ada orang dia ngasih modal 50 juta. Kemudian pemilik modalnya dia bilang bahwa ini ente bisa membuat ini uang ini nanti misalkan pemilik modalnya dia bilang bahwa ini silahkan uang dijalankan untuk bisnis es teh. Cuma saya syaratkan nanti airnya ente ambil ataupun esnya ente ambil dari pegunungan Himalaya. Ini orang mau ngasih modal ataukah mau nyiksa pekerjanya? Disarankan suatu hal yang mustahil. Udah ente bawa aja uang ente, anda nggak mau untuk menjalankan modal Anda. Ente mau nyiksa Anda. Sekedar untuk disuruh membawa duitnya, tidak bisa untuk dijalankan. Dalam keadaan begitu maka tidak berlaku syaratnya, nggak sah hukum akad mudharabahnya. Masih berapa lama? Sudah? Udah? Tambah dikit lagi? Tayyib. Naam. Syarat yang ketiga, wasalitsu ayashtaritu lahu
juz'an ma'luman minar ribhi kan nisfihi aw thuluthi. Tayyib. Ini saja yang ketiga adalah pemilik modal sudah mensyaratkan bagian keuntungan yang jelas bagi pengelola. Seperti setengah. Maksudnya adalah dalam bentuk prosentase. Ente kalau nanti untung 50%, ana pun 50%. 50% keuntungan tidak dihitung dari modal. Tidak dihitung dari modal. Berarti kalau tadi uangnya ada 50 juta sebagai modal, kemudian keuntungan 5 juta tinggal dibagi dua, 2 juta setengah, 2 juta setengah. Tayyib. Ataupun misalnya ada sepertiganya, ataupun misalnya adalah 40% persennya. Yang 60% untuk pekerja, yang 40%-nya untuk pemilik modal. Sudah disepakati dari awal. Sudah disepakati. Tidak boleh dengan sistem keuntungan flat ataupun secara bilangan. Udah pokoknya nanti ente bekerja aja. Nanti keuntungannya pokoknya ana minta 10 juta. Misalkan ana minta 2 juta. 2 juta. Tayyib. Tidak disebutkan prosentasinya. Dia minta keuntungan yang flat 2 juta baik untung ataupun rugi. Tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah sistem prosentase kemudian dipegang antara orang yang bekerja sama pemilik modalnya. Sama pemilik modalnya. Syarat yang keempat, alla yuqaddarul qiradu bimuddah. Keempat adalah adanya qirat atau mudharabah, tidak membatasi akad qirat dengan durasi waktu tertentu yang jelas. Misalnya dibilang qaratuka sana. Aku melakukan akad qirat denganmu selama 1 tahun. Ini enggak diperbolehkan. Karena kenapa? Kadang-kadang tahun urusannya belum selesai. Ataupun misalnya ada orang bilang, udah ente ini jalankan nanti akhir bulan kita selesai urusan. Maka ini pun tidak diperbolehkan. Tayyib. Karena kenapa? Pembatasan waktu itu justru nanti akan menghambat kelangsungan suatu usaha. Tayyib. Mungkin sampai di situ jamaah sekalian. Nanti sebentar ini nanggung ini. Kita selesai sekalian ini tinggal 1 baris. Wal qiradu amanah. Akad qirat itu adalah amanah. Artinya kalau amanah, maka bagaimana la dhamana lil amili? Maka tidak ada kewajiban ganti rugi atas pengelola ataupun amil illa bi'dwanin fihi, kecuali jika terjadi pelanggaran ataupun mungkin tindakan melampaui batas ataupun kecerobohan dalam masalah pengelolaan harta benda. Itu adalah dalam bentuk amanah. Artinya kalau kita yakin bahwa si fulan ini orangnya enggak macam-macam dan bisa dia berjuang untuk mengelola harta benda, dia orangnya pun serius, enggak semau-mau dia sendiri. Maka di saat qadarullah ma syafa'al ternyata kemudian merugi. Maka bagi pengelola harta benda, pengelola dari bisnis ini, dia tidak ada suatu kewajiban untuk ganti rugi. Kecuali mungkin kalau memang orangnya sembrono, wajib hukumnya untuk ganti rugi. Kalau tidak sembrono, maka tidak wajib hukumnya untuk ganti rugi. Wa idza hasala fi mal qiradi, jika terjadi dalam modal qirat tersebut keuntungan hasala fi mal qiradi ribhun wa khusran, keuntungan sekaligus kerugian, maka kerugian jubira al-khusran birribhi, maka kerugian ditutup dengan adanya suatu keuntungan. Misalnya begini jamaah sekalian, misalnya di saat berbisnis ini di bulan Januari misalnya adalah untung 5 juta.
Kemudian di bulan Februari ternyata rugi 3 juta. Maka keuntungan bersih yang bisa dibagi adalah yang 2 jutanya. Artinya bagaimana? Kalau misalnya keuntungan di bulan Januari tadi itu adalah 5 juta, kemudian kerugian adalah 3 juta di bulan Februari. Januari untung 5 juta, Februari rugi 3 juta. Kalau rugi, misalnya rugi nggak ada keuntungan, nggak ada keuntungan sama sekali sebelumnya, maka ini benar-benar merugi. Tetapi berhubung di bulan Januari ada keuntungan, akhirnya kemudian yang 3 juta dibuat nambel yang 3 juta rugi di bulan Januari. Sehingga yang bisa dibagi adalah 2 juta sisa keuntungan di bulan Januari. Ini dimaksudkan dalam poin ini bahwa idza hasala ribhun, di saat keuntungan terjadi dalam angka qirat ini, ada keuntungan, ada suatu kerugian, maka jubrul khusranu birribi, maka kerugian ditambal dengan keuntungan yang ada. Allahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di situ untuk materi yang bisa kita bahas. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas menyangkut masalah musaqah, yaitu menyangkut masalah pertanian yang diurus oleh orang lain. Nanti untuk hal tersebut kita bahas di pertemuan berikutnya. Walaupun toh mungkin sebagian di antara bab kita sendiri nggak menjalankan, tetapi berhubung ini ilmu yang ada dalam syariat agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka perlu kita bahas. Walaupun toh mungkin permukaan, walaupun toh mungkin sebagian di antara keadaan antum kadang-kadang ngantor, tapi tidak nutup kemungkinan antum punya aset tanah di kampung. Nanti insyaallah ini bermanfaat sehingga tetap perlu kita bahas. Kecuali mungkin yang sudah punya warisan kemudian dia jual, itu lain lagi. Tapi yang belum dijual insyaallah ini bermanfaat. Taib.